Di video sebelumnya, itu saya sempat bilang, untuk menutupi kekurangan kita, khususnya untuk kompetensi, cara yang paling efektif itu partnership. Nah, kalau kita cari partner, cari rekan kerja, yaitu tadi, yang bisa menutupi kekurangan kita, kekurangan skill atau kekurangan kompetensi kita. Kalau kita bisa di manajemen, terus juga kita bisa di marketingnya, cari partner yang bisa untuk produksinya. Karena kemarin juga kita sudah bahas 3 komponen di bisnis woodworking, manajemen, terus juga produksi, dan marketing. Kalau teman-teman mampu atau sanggup di produksi, ya cari partner yang bisa manajemen. Dan kalau bisa juga bisa marketing. Nah, salah satu pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan, itu soal skema bagi hasilnya. Berapa persen? Karena pembagian atau bagi hasil ini yang sangat menentukan, karena banyak bisnis atau banyak perusahaan yang yang gagal atau yang hancur atau yang bangkrut gara-gara perselisihan di pembagian hasil. Nah, kalau skema bagi hasil itu banyak skemanya, banyak macamnya, terus juga banyak komponen-komponennya. Karena kalau bagi hasil, apalagi buat kita yang bisnis baru, bisnis kecil, itu ya biasanya menyesuaikan dengan bisnisnya seperti apa, terus juga nanti model kerjasamanya seperti apa, dan tentunya perencanaan keuangannya nanti seperti apa. Nah, ini saya ada contoh salah satu skema untuk bagi hasil. Nah, skema ini terakhir saya pakai waktu saya bikin perusahaan, dan buat saya waktu itu skema ini yang paling cocok. Nah, mungkin skema ini belum tentu cocok untuk bisnis teman-teman, atau mungkin juga cocok. Terakhir saya pakai skema ini itu untuk bikin perusahaan IT. Jadi bukan perusahaan woodworking, tapi secara garis besar ya nggak terlalu jauh beda, sama aja. Oke, ini saya akan coba jelaskan salah satu skema bagi hasil. Ini saya sudah sederhanakan. Oke, ini ada 2 orang. Jadi ceritanya Thoyib dan Udin itu mau partnership, mau bekerja sama, mau bikin perusahaan atau mau bikin bisnis woodworking. Oke, langkah pertama itu menghitung kebutuhan biaya untuk 1 tahun. Jadi kebutuhan biayanya untuk 1 tahun, semua biaya itu berapa? Oke, ini contohnya untuk sewa bangunan 1 tahun itu 12 juta. Jadi sebulan itu 1 juta. Terus untuk gaji manajemen atau manajer marketing itu sebulan 2.500.000. Berarti 1 tahun itu 30 juta. Lalu gaji tukang sama juga 30 juta per tahun. Terus gaji kenek itu 2 juta sebulan. Berarti setahun 24 juta. Terus ke overhead, listrik, terus juga air. Itu kira-kira 1 juta 1 bulan. Berarti setahun 12 juta. Terus di awal kita mesti beli mesin. Jadi ada pembelian mesin untuk produksi itu 12 juta. Terus ada renovasi workshop itu 5 juta. Terus beli bahan baku buat stok awal itu juga 5 juta. Kayak untuk yang warna coklat itu biaya rutin atau biaya bulanan. Sedangkan yang hijau ini untuk di awal. Oke, jadi total biaya itu di 130 juta. Jadi dengan 130 juta bisnis kita sudah bisa berjalan selama 1 tahun. Nah, modal ini bisa kita konversikan ke dalam poin saham atau ke dalam lembar saham. Tapi ini opsional. Contoh misalkan biar gampang, 1 lembar sahamnya itu 1 juta. Jadi total saham itu 130 lembar. Terus berikutnya kita menghitung aset dan modal individu. Contoh misalkan Thoyib dia punya bangunan. Terus Thoyib memutuskan udah pakai bangunan saya aja selama 1 tahun. Berarti biaya bangunan tadi, biaya bengkel atau workshop itu ditanggung oleh Thoyib. Berarti sahamnya Thoyib bertambah 12 juta. Terus ternyata Udin dia punya tools, punya perkakas, dan Udin bilang ya udah pakai tools saya aja, tools dengan senilai 12 juta. Nah, di sini ceritanya Udin menjual. Jadi Udin menjual toolsnya seharga 12 juta. Nah, kalau Udin menjual berarti toolsnya jadi milik perusahaan dan jadi aset. Kalau misalkan toolsnya disewakan ya sama seperti bangunan, jadi dihitung biaya. Oke, kita contohkan aja ini dibeli sama perusahaan toolsnya, jadi masuk ke aset. Berarti saham Udin atau modal Udin bertambah 12 juta. Terus untuk dapat beroperasi di awal kan butuh cash. Nah, Thoyib ngeluarin duit cash buat modal itu 15 juta. Jadi sahamnya bertambah lagi 15 juta. Jadi total modal dari Thoyib itu 27 juta atau 27 lembar saham. Sedangkan Udin total modalnya
12 juta atau 12 lembar saham. Oke, berikutnya menentukan posisi atau jabatan atau pekerjaan pemegang saham. Nah, kalau misalkan pemegang saham itu bekerja di perusahaan itu, berarti dia digaji. Digaji ya selayaknya karyawan. Tapi kalau pemegang saham tidak bekerja, jatuhnya nanti dia jadi komisaris. Nah, komisaris ini bisa digaji, bisa juga enggak. Tergantung kesehatan atau duitnya perusahaan. Kalau ada ya boleh digaji, kalau enggak ya nggak usah digaji. Paling dapetnya nanti tunjangan. Nah, itu juga sama dengan pemegang saham yang bekerja. Oke, kita contohkan aja Thoyib. Dia akan pegang manajemen dan marketing. Gajinya sebulan 2.500.000. Terus Udin, dia jadi tukang dan gajinya juga sama 2.500.000. Nah, untuk menentukan gaji ini, apalagi untuk di awal, sesuaikan dengan realnya. Kalau misalkan perusahaan ada duitnya, ya nanti sama seperti komisaris, tinggal tambahin tunjangan. Oke, berarti Thoyib dapat gaji 2.500.000 per bulan dan Udin juga dapat 2.500.000 per bulan. Nah, berikutnya kita hitung modal yang sudah dibayarkan dan cicilan modalnya. Tadi total modal yang kita butuhkan untuk 1 tahun itu kan 130 juta. Lalu Thoyib ngasih cash 15 juta, terus tools sudah masuk 12 juta, dan workshop atau bengkel sudah masuk juga 12 juta. Berarti modal yang sudah masuk itu 39 juta. Dan kekurangan modalnya itu 91 juta. Jadi 130 juta diambil 39 juta. Jadi kita punya hutang modal itu 91 juta. Nah, karena tadi kita hitungannya 1 tahun, 91 juta ini dibagi 12, jatuhnya ya kurang lebih sekitar 7.600.000. Jadi target pendapatan atau omsetnya per bulan itu di 7.600.000. Kalau perusahaan kita atau bisnis kita bisa dapetin 7.600.000 dalam sebulan, itu kita nggak dapat profit, tapi kita bisa berjalan selama 1 tahun. Masing-masing sudah digaji. Jadi 1 tahun bisa berjalan, tapi tidak ada profit dan belum ada cicilan untuk balik modal atau BEP. Nah, berikutnya kita hitung cicilan untuk balik modal. Total modal yang tadi sudah masuk itu kan di 39 juta. Nah, ini kita bagi 12, dapatnya 3.250.000. Nah, 3.250.000 ini kita tambahkan ke target pendapatan tadi dan kita dapat 10.850.000. Jadi target omsetnya kalau kita nanti mau balik modal itu di 10.850.000 per bulan. Jadi dengan angka itu kita bisa berjalan 1 tahun tapi belum ada profit untuk perusahaan, tapi nanti modal lunas dan masing-masing sudah digaji per bulan. Dan hitungan ini untuk 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena nanti di tahun kedua ada biaya tambahan, yaitu biaya sewa bangunan. Nah, kalau sudah berjalan 1 tahun dan sudah balik modal, ya kita kembali ngitung biaya per tahun lagi untuk tahun berikutnya. Kalau misalkan semua komponennya sama, jumlah karyawan sama, terus juga biaya overhead juga sama, kita tinggal tambahin biaya sewa bangunan. Jadi total biaya untuk tahun berikutnya itu di 108 juta. Dan kalau kita bagi 12 di 9 juta. Nah, 9 juta ini target per bulan itu ya belum profit untuk perusahaan. Tapi masing-masing sudah digaji. Jadi kalau mau profit, ya omsetnya harus di atas 9 juta. Oke, terakhir dividen bagi hasil pemegang saham. Nah, dividen ini diberikan atau dikeluarkan jika perusahaan mampu. Jadi jika perusahaan ada duitnya. Kalau nggak ada ya dividen nggak akan keluar. Bukan nggak akan keluar, jangan keluar. Terus dividen dikeluarkan jangan sampai menghabiskan duit perusahaan. Contoh misalkan di bawah 50% dari duit perusahaan. Nah, itu kebijakan dari pemegang saham atau bagian keuangan kalau ada, atau bagian finance. Nah, dividen bisa dikeluarkan 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 12 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Atau bisa ngikutin pembukuan. 3 bulanan berarti kan ngikutin per quarter. 6 bulan berarti per semester, 1 tahun berarti fiscal year. Dan ini tidak fix, kadang ya bisa 3 bulan kalau perusahaannya banyak duit, kadang bisa 6 bulan, kadang bahkan setahun 2 tahun nggak ngeluarin dividen. Jadi kalau perusahaannya mampu, bisa ngeluarin dividen. Nah, ini contoh pembagian dividen. Misalkan perusahaan punya cash, duit itu 100 juta. Ini sudah tanpa hutang ya. Terus si Thoyib sama Udin memutuskan, oke, 40% dari duit perusahaan kita bagi, kita keluarkan dividen. Berarti ada 40 juta untuk dibagi 2. Nah, hitungannya ya dibagi jumlah saham. Sahamnya Thoyib itu 27 lembar saham, sekitar 70% dari total saham. Berarti Thoyib dapat dividen 28 juta. Ini 70% dari 40 juta. Terus Udin punya saham 12 lembar atau 30%. Berarti Udin dapat dividen 12 juta atau 30% dari 40 juta. Oke, itu salah satu contoh skema untuk bagi hasil, terus juga contoh skema pembagian dividen. Dan ini yang
menurut saya paling simple, paling sederhana. Masih banyak variasi lain, masih banyak komponen-komponen lain. Contoh misalkan Thoyib gajinya 2.500.000, ternyata dia hanya ambil 1.500.000, 1 jutanya buat nambahin saham, itu juga bisa. Jadi setiap bulan gajinya Thoyib dipotong 1 juta, tapi sahamnya setiap bulan nambah 1 lembar. Terus kalau misalkan dalam 1 tahun tadi di awal ternyata kita nggak bisa mencapai target, kita bisa jual saham. Jumlah saham yang akan dijual yaitu kembali ke kebijakan atau persetujuan ke pemegang saham. Oke, kesimpulannya untuk yang skema ini, jadi pertama hitung dulu kebutuhan modal 1 tahun atau sampai break even point, sampai BEP. Terus yang kedua hitung aset dan modal masing-masing pemegang saham. Terus tentukan jabatan pemegang saham, apakah dia bekerja ataukah sebagai komisaris. Lalu tentukan target pendapatan per bulan sampai ke balik modal. Dan yang mesti teman-teman perhatikan, dan ini yang paling penting, itu bedakan duit pribadi dengan duit perusahaan. Terus untuk biaya, misalkan gaji, ya prioritaskan gaji yang bukan pemegang saham, jadi yang benar-benar karyawan. Kalau perusahaannya dalam sebulan tidak memenuhi target, ya gaji pemegang saham yang diturunin atau bahkan dihilangkan. Oke, itu salah satu contoh skema untuk bagi hasil. Mungkin bisa teman-teman terapkan, mungkin bisa cocok, dan mungkin juga bisa enggak. Dan mungkin ada teman-teman yang mau sharing soal skema bagi hasil, tinggal tulis di komentar. Dan buat teman-teman yang masih bingung, bisa tulis juga di komentar, nanti dibantu teman-teman Kayu Loka. Mencari partner yang tepat ya memang agak sulit, bukan agak sulit, memang sulit. Tapi kalau kita mau cepat maju, bisnis kita mau cepat maju, ya mau nggak mau kita harus bekerja sama, kita harus partnership. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.